Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman mengenai bocoran tes wawancara PPS Pemilu 2024 untuk teman-teman semua yang sudah melewati tahap tes tertulis atau CAT. Langsung ke soal, pertanyaan apa saja yang biasa ditanyakan oleh user atau petugas. Yang pertama adalah ceritakan tentang diri Anda secara singkat. Jika teman-teman ditanyakan seperti ini, jawabannya jelaskan tentang latar belakang, minat dan pengalaman teman-teman semua berkaitan dengan diri sendiri. Selanjutnya, untuk soal berikutnya, apa motivasi Anda menjadi anggota PPS Pemilu 2024? Teman-teman bisa menjawab, motivasi saya untuk ikut serta sebagai pelaksana dan membantu mensukseskan jalannya pemilihan umum di desa dan membantu menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Teman-teman juga bisa menambahkan motivasi teman-teman sesuai dengan kondisi teman-teman sendiri. Selanjutnya, apa yang kamu ketahui tentang posisi PPS? Teman-teman bisa menjawab, posisi PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU atau KIP kabupaten atau kota untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kelurahan atau desa atau nama lain sesuai PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 14 ayat 2. Maka kedudukan PPS berada di kelurahan atau desa atau nama lain. Teman-teman bisa jawab seperti ini atau menambahkan lebih luas. Selanjutnya, bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama penting antara tugas PPS dan tugas domestik lain? Teman-teman pun bisa jawab, saya akan lebih mengutamakan tugas PPS karena saya sadar akan kewajiban untuk melaksanakan tugas demi kelancaran pelaksanaan pemilu 2024. Meskipun teman-teman yang sudah bekerja ataupun punya kesibukan lain, ketika ada pertanyaan wawancara seperti ini, teman-teman bisa lebih mengutamakan tugas yang teman-teman akan laksanakan, yaitu menjadi panitia pemilihan suara. Selanjutnya, apa motivasi Anda menjadi anggota PPS Pemilu 2024? Teman-teman pun bisa menjawab, motivasi saya untuk ikut serta sebagai pelaksana dan membantu mensukseskan jalannya pemilihan umum di desa dan membantu menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Minimal teman-teman bisa mencakup dari apa yang menjadi motivasi teman-teman ikut PPS di pemilu 2024 mendatang. Berikutnya,
Apa yang Anda lakukan jika terpilih sebagai anggota atau ketua PPS Pemilu 2024? Teman-teman bisa jawab melaksanakan pemungutan suara dan memastikan pemilihan umum akan berlangsung sesuai dengan prinsip yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tentunya ketika teman-teman sudah terpilih menjadi anggota ataupun ketua PPS Pemilu 2024 secara langsung, ya teman-teman harus memegang prinsip untuk berlaku secara transformatif dan mengikuti petunjuk-petunjuk dari yang sudah diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, berapa jumlah tahapan pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu? Teman-teman bisa jawab 11 tahapan. Jika hanya ditanyakan berapa, teman-teman cukup menjawab jumlahnya saja. Namun jika diminta untuk memberikan penjelasan, teman-teman cukup jelaskan secara yang teman-teman ketahui dan tidak perlu untuk berbelit-belit. Yang penting penjelasan teman-teman bisa dimengerti dan mencangkup apa yang ditanyakan oleh user ataupun petugas yang mewawancarai. Selanjutnya, apakah Anda siap apabila dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu di luar jam kerja? Teman-teman dapat menjawab, saya siap dibutuhkan kapan saja dan selalu standby. Karena apa? Karena tugas PPS ini bisa saja menjadi penuh full jamnya. Apabila teman-teman menjawab secara ragu-ragu, maka akan mengurangi nilai poin sendiri. Teman-teman harus jawab secara tegas bahwa saya siap saat dibutuhkan, kapan, dan selalu standby. Berikutnya, apa motivasi Anda menjadi anggota PPS Pemilu 2024? Seperti yang udah diuraikan sebelumnya, bahwa motivasi ya teman-teman menjadi anggota PPS salah satunya adalah untuk mensukseskan pemilihan umum secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Seperti itu kurang lebihnya. Selanjutnya, mengapa Anda tertarik menjadi anggota PPS Pemilu 2024? Teman-teman bisa menjawab, saya ingin berpartisipasi sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan pemilu 2024 dengan berbagai pengalaman yang saya miliki. Untuk pertanyaan wawancara selanjutnya, apa tujuan kamu menjadi anggota PPS Pemilu 2024? Teman-teman bisa menjawab, tujuan saya ikut menjadi anggota PPS Pemilu 2024 diantaranya adalah menambah skill dan pengetahuan tentang pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum, atau gambaran teman-teman secara umum bisa disampaikan untuk menjawab tujuan dari teman-teman menjadi anggota PPS Pemilu di tahun 2024 mendatang. Berikutnya, berapa total desa di wilayah domisili Anda? Sebutkan setidaknya 10 nama desa. Teman-teman bisa menjawab sesuaikan dengan kondisi desa teman-teman sendiri.
bisa searching di Google atau mungkin bertanya kepada Pak RT, ataupun jika teman-teman dekat dengan kepala desa ataupun perangkat desa ataupun warga sekitar yang punya jabatan, mungkin teman-teman bisa lebih banyak memiliki pengalaman dan wawasan yang cukup untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Berikutnya, berapa jumlah DPT di desa tempat tinggal Anda? Sebutkan secara rinci. Nah, ini juga masih ada kaitannya di soal sebelumnya. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan kondisi desa sendiri. Jadi teman-teman lebih banyak untuk membaca ataupun mengenali tentang wilayah domisili, kemudian kondisi desa yang teman-teman tempati, seperti itu. Selanjutnya, bisa Anda sebutkan nama kepala desa tempat wilayah domisili Anda dan sejak kapan kepala desa itu menjabat. Teman-teman bisa juga menjawab bahwa kepala desa saya namanya ini, kemudian masa jabatannya sekian tahun dan sebagainya. Dan teman-teman harus tahu serta hafal, apalagi kepala desa sendiri. Berikutnya, siapakah nama camat atau lurah di wilayah domisili atau tempat tinggal Anda saat ini? Nah, di sini teman-teman ditanyakan mengenai nama camat atau lurah di wilayah domisili yang teman-teman tempati, sehingga teman-teman bisa menjawab sesuai dengan daerah sendiri atau jawabannya dapat bervariasi tergantung daerah masing-masing. Lalu selanjutnya, apakah Anda tahu jumlah TPS di wilayah domisili Anda? Sebutkan. Jawabannya juga sama, disesuaikan dengan kondisi desa yang teman-teman tempati. Mungkin bisa mengambil dari pengalaman pemilu tahun yang lalu. Di antaranya bisa bertanya kepada masyarakat sekitar ataupun teman yang kemarin sempat mengikuti anggota KPPS ataupun pernah berkecimpung saat ada pemilu tahun-tahun sebelumnya. Itu menjadi acuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Apa saja tugas dan wewenang dari anggota PPS? Sebutkan di antaranya. Nah, teman-teman bisa menjawab wewenang anggota PPS salah satunya adalah menetapkan hasil perbaikan TPS untuk menjadi DPT. Sementara tugas dari PPS adalah melakukan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara yang diterima dari KPPS dan menyampaikan kepada KPU kabupaten atau kota melalui PPK. Jadi selain teman-teman menjawab tugas, juga wewenangnya dijelaskan seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya, kapan tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai? Jawabannya, teman-teman bisa memberikan jawaban sebagaimana dicantumkan dalam pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Ini jawaban yang cukup lengkap, sehingga teman-teman perlu pelajari. Selanjutnya, untuk pertanyaan berikutnya, berapa jumlah suara yang dicetak untuk pemilu?
Jawabannya sesuai dengan pasal 344 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Mungkin itu saja terkait tes wawancara yang akan ditanyakan. Mudah-mudahan soal-soal seperti ini teman-teman bisa menguasai dan setidaknya menjadi gambaran buat teman-teman pada saat tes wawancara. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk selalu mendukung channel ini berkembang. Salam jaya.